Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi bid-dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul khutbatain. Gining panika pansepenapan syarat khutbah dua. Syurutul khutbatain talatata asyar. Gining pansepenapan syarat khutbah dua. Talatata asyar panika 13. Ad-dukuratu panika laki. Was sama'u berbisa dengan wa wuku'uhuma fi khuttati abniyatin wa wuku'uhuma syaran tomi pada kedua khutbatain fi khuttati abniyatin panike dalam lingkungan bangunan masjid wa taharatu anil hadatsaini syaran suci dari hadas dua wa taharatu anil najasati syaran suci dari najis bil badani di dalam badan wasaubi syaran kuyakui wal makani syaran dunia wasatul awrati syaran mutafin awrat wal qiyamu ala al-qadiri syaran mankim atas nurensi kebesar wal julusu bainahuma biqadri tuma'ninati sholati wal julusu syaran qadru bainahuma yang antara kedua khutbatain biqadri tuma'ninati sholat kalaban sekadar tuma'ninana sholat wal muwalatu bainahuma sarung likulik yang antara kedua khutbatain wal muwalatu bainahuma wa bainas sholat wal muwalatu sarung likulik bainahuma yang antara kedua khutbatain wa bainas sholati yang antara sholat wa kaunuhuma bil arabiyati sareng tining badana kedua khutbatain bil arabiyati panika laban bahasa Arab wa isma'uhuma arba'ina tan'aqidu bihimul jum'ah wa isma'uhuma sa'un mengiringa kedua khutbah ini arba'inah dapat polo orang tanha gitu sesa bihim kelaban arba'inah al-khutbah al-jum'atu panapa jum'at wa kaunuhuma waqtat duhri wa kaunuhuma sa'un kining badana kedua khutbah ini waktu duhri panika waktu duhur. Silakan seperti itu. Di syarat-syaratnya buat khutbah. Di sini dijelaskan ada 13. Ya tentu yang menjadi khotib. Yang pertama duhur waktu. Yang menjadi khotib harus orang laki-laki. Tidak boleh orang perempuan dan tidak sah. Dan khotib pada hakikatnya harus yang menjadi khotib itulah menjadi imam Jumat. Bukan tidak boleh kalau khotibnya lain, tapi imam Jumat lain itu hukumnya makruh. Karena sholat Jumat seluruhnya dipercepat. Jangan ada tenggang waktu memperlambat prosesnya jalannya sholat Jumat dengan khutbah Jumat. Wasama dan bisa didengarkan orang lain. Dan khutbah dibaca di dalam lingkungan bangunan masjid. Tapi di luar tidak apa-apa. Coba dibuka di sarang ini. Bi ayatun al-khatibu fiha fala yadru kaunu ghairihi farijaha kama sayati.
Jadi khotib harus ada di dalam masjid. Khutbah dibaca dalam masjid. Sekiranya dibaca di luar masjid, khotibnya itu tidak membawa bahaya. Artinya khutbahnya tetap sah. Asalkan jemaahnya masih ada di dalam masjid. Sah. Ini pernah dijadikan basul masail. Wa taharatu anil hadatsaini. Dan yang menjadi khotib harus suci dari hadas kecil atau hadas besar yang tidak boleh tidak. Selanjutnya wa taharatu anin najasati. Dan khotib harus suci dari najis, mulai dari badannya, pakaiannya, dan tempat yang ditempati membaca khutbah. Kenapa? Karena khutbah sebagai mengganti kedudukan dua sholat. Apabila khutbah tidak sah, otomatis sholat Jumatnya juga tidak sah. Makanya syaratnya harus suci sebagaimana orang sholat itu tubuhnya, pakaiannya, tempat yang dibikin sholat harus suci. Kalau badannya suci tapi pakaiannya terkena najis, maka itu tidak sah khutbahnya. Kalau tidak sah khutbahnya, maka tidak sah sholat Jumat. Atau tempatnya biasanya dibaca di atas mimbar. Nah, mimbar ini harus bersih, harus suci dari kotoran najis. Selanjutnya, syarat sahnya khutbah satrul aurat. Khotib yang membaca khutbah harus menutupi aurat. Harus menutupi aurat. Yang jelas aurat laki-laki yang wajib ditutup di antara pusat dan sampai lutut. Tapi lebih afdal sempurna memperpakaian pakaian yang bertata krama. Artinya pakaian pakai lengan panjang. Kalau pakai khotib yang pakai lengan pendek itu hukumnya makruh. Memang sah, khutbahnya sah tapi hukumnya makruh. Wal qiyamu 'alal qadiri. Di saat membacakan khutbah harus dibaca dalam keadaan berdiri. Kalau sanggup berdiri tidak boleh dibaca duduk. Selama bisa berdiri jangan dibaca duduk. Sama dengan sholat. Selama sholat bisa dilaksanakan secara berdiri, tidak boleh dilaksanakan secara duduk. Kalau bisa dilaksanakan duduk, tidak boleh dilaksanakan secara berbaring. Ini sama dengan sholat. Ini diperhatikan. Kadang-kadang sholat orang tidak mengerti. Lihat sekarang itu kadang-kadang niru-niru. Di masjid sudah banyak itu pakai kursi. Itu mungkin pernah umroh atau naik haji di kota Mekah itu banyak orang itu pakai bangku, pakai kursi. Hukumnya selama orang itu bisa tegak berdiri, tidak boleh dalam keadaan sholat duduk. Bila sholat duduk hukumnya tidak sah. Ini kalian jangan niru-niru nanti tentang karya kalau pulang dari haji lalu sholatnya duduk. Itu tidak bisa. Sama dengan khutbah. Dan khutbah wal julusu bainahuma bi qadri tuma'ninati shalah. Dan orang yang berkhutbah harus duduk di antaranya dua khutbah pertama selesai itu duduk. Berapa lamanya bi qadri tuma'ninati shalah? Sebatas tuma'ninah di dalam sholat. Di bawah buka kita di caranya ini ada 10. Wal akmalu kaunuhu bi qadri ikhlas. Wa yusannu ayyuqra'u fihi. Yang lebih sempurna duduk di antara dua khutbah itu kira-kira membaca surat Al-Ikhlas. Ini sudah menjadi budaya. Tapi di Pontianak tidak umum. Kalau di Madura itu khotib setelah baca khutbah pertama duduk lalu dibacakan surat Al-Ikhlas 3 kali. Ini lebih sempurna lagi. Tapi hukumnya tidak dibacakan pun tidak apa-apa asalkan duduknya sekedar tumakninah di dalam sholat. Di sangat sebentar ukuran membaca tasbih di dalam sholat. Itu sudah tumakninah. Diperhatikan.
wal muwalatu bainahuma, dan membaca khutbahnya itu muwalah, dipercepat di antara dua khutbah, jangan bertele-tele. Nah, kenapa demikian? Karena itu berpedoman khutbah Nabi Muhammad. Kalau khutbah Nabi Muhammad kita pada saat ini itu khutbah tidak sampai 3 menit, tidak sampai 3 menit itu selesai. Kalau sekarang kadang-kadang lebih dari setengah jam. Lebih. Orang yang paling tinggi ilmu fikihnya itu khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Wal walatu bainahuma baina sholati, dan dipercepat di antara dua khutbah dengan sholat, melaksanakan sholat Jumat. Makanya pergantian imam, lain khotib dan imam hukumnya makruh menurut pandangan mazhab Syafi'i. Bukan tidak tetap sah. Hukum sholatnya khutbahnya sah, sholat sah, namun hukum pergantiannya itu makruh. Kenapa? Karena ada tenggang waktu di tengah selesai khutbah, semestinya khotib langsung menuju ke peimaman, langsung takbiratul ihram mengimami. Ini kadang-kadang bergaya, masih mengatakan as-sholatul jami'ah, lalu dijawab kalau ada iqamah tanpa ada tasbih, tidak ada. Yang pakai sholat jami'ah itu sholat yang tanpa adzan, tanpa iqamah, seperti sholat tarawih. Itu wajar. As-sholatul tarawih athabakumullah, karena sholat tarawih tidak ada adzannya, tidak ada iqamah. Setiap sholat ada adzan iqamah, tidak sunnah dibacakan tasbih. Ini kadang-kadang boleh kanan boleh kiri, lalu as-sholatul jami'ah, lalu dijawab oleh makmumnya. Imamnya juga bodoh, makmumnya lebih bodoh lagi. Ini aturan, makanya dikhawatirkan. Misalnya sekarang ini hanya pada berbicara itu, tapi sangat tidak mengerti tentang hukum yang ada dalam hukum Islam. Ini yang dikhawatirkan. Karena sekarang ini yang banyak dari khotib-khotib Jumat itu coba ini yang berotomatis satu. Sudah merasa bangga. Tapi pandang ilmunya tidak seberapa sebenarnya. Makanya dulu ada Ustaz Hasan Basri membawa dalam Jumat. Beliau ragu-ragu. Dia hadirkan yang jadi khotib tak bisa memilah dan memisah. Wa kaunuhu ma bil arabiyyah. Dan khutbah dua itu sedapat mungkin berbentuk bahasa sedapat mungkin. Ini rukunnya. Rukunnya rukun khutbah seperti hamdalah. Terus sholawat kepada Nabi Muhammad. Terus wasiat. Terus doanya. Yang rukun-rukun itu ulama sepakat harus berbahasa Arab. Bagaimana terjemah? Penjelasannya diterjemah tidak masalah. Tapi kalau diterjemah berarti membuang fadilah, mengambil manfaat. Kalau tidak diterjemah khutbah itu mengambil fadilah, membuang manfaat. Fadilahnya mengambil fadilah dari Nabi Muhammad SAW. Di saat beliau masih hidup, Rasulullah berkhutbah di mana-mana tetap pakai bahasa Al-Quran. Tidak dengan bahasa masyarakat, tidak. Tapi tetap memakai bahasa Al-Quran. Yang kadang-kadang orang Arab tidak mengerti. Jangankan bahasa Al-Quran, kadang-kadang bahasa Kitabi tidak mengerti. Saya pernah kedatangan tamu dari Abu Dhabi. Itu polisi, pangkatnya mayor. Itu polisi apal hadis Bulughul Maram satu kitab itu apa? Saya meragukan buka kitab. Kata kunjung Suhaifah, kata buka betul. Ngomongnya cepat. Jadi kata saya, Yosef, takalam bita'ani. Bertemenungnya. Yosef, takalam bita'ani.
Dia lalu bertanya, "Mada kami?" Ya dengan saya dijawab bahasa Madura saja, pun tak tahu launan. Ini ulang. Ketawa dia, padahal dia tidak ngerti juga launan itu apa. Karena saya ketawa, dia ikut ketawa. Itu tidak ngerti bahasa, itu bahasa Arab. Maka istilah bahasa Arab pasar dengan bahasa Arab kitabi berbeda. Kalau kita bahasa Arab itu biasanya ma'un kalau air. Biasanya kita begini. Tapi bahasa Arab pasar tidak mau ma'un, tidak memakai itu, pakai muyar. Yang menggunakan na'am itu jalan juga pakai aiwon. Itu berbeda. Karena bahasa Arab kita ini mempersingkat bahasa. Umpamanya kita mengatakan kamu sudah makan lagi. Anta harus takul air. Kalau kita bahasa Arab singkat, akal tak itu. Kamu sudah makanlah. Nah ini dengan bahasa Arab pasar, anta takul air. Jadi perhatikan, jadi khutbah di sini dijelaskan keduanya sedapat mungkin rukunnya berbentuk bahasa Arab. Kalau penjelasannya boleh diterjemah hanya dua tadi. Kalau diterjemah mengambil manfaat, membuang fadilah. Kalau tidak diterjemah itu mengambil fadilah, membuang manfaat. Kenapa? Tetap memakai bahasanya Nabi Muhammad, tapi mustahilnya banyak yang tidak ngerti. Jangankan mustahilnya. Di saat saya munas ulama di kota Banjaran, Jawa Barat, itu ulama Turki memberi sambutan. Oke, bahasa Arab ya. Dia ada ngertinya. Apa? Bahasa Indonesia ada pahamnya. Kata beliau, ngerti kamu. Ketawa semua. Ya sebagian memang paham, sebagian tidak ngerti sama sekali. Bahasa Arab ini kadang-kadang repot. Yang repot dalam kitab ini karena banyak akan pakai bahasa istilah-istilah. Makanya khutbah ini, kedua khutbah rukunnya bil arabiyati. Lalu syaratnya khutbah sah isma'uhuma arba'ina tan'aqidu bihimul jum'atu. Agar khutbah ini bisa didengarkan orang 40. Kalau tidak sah. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i menyatakan boleh dilaksanakan sholat Jumat apabila jemaah bersama imamnya itu genap 40 minimal. Kalau kurang tidak dilaksanakan Jumat sholat itu. Kalau dipaksa melaksanakan sholat Jumat harus menghadap sholat lagi dengan sholat zuhur. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Ilahi dari mazhab Hanafi. Hanafi itu 3 orang sama. Artinya makmum, 2 makmum, 1 sah. Itu mazhab Hanafi. Jadi mazhab Syafi'i harus khutbah ini. Bedanya ulama menjelaskan kalau khutbah tidak diterjemah, tidak asli bahasa Arab, tapi bisa didengar 40 orang, tidak mengerti, khutbahnya tetap sah. Nah, kalau diterjemah ke bahasanya sendiri, khutbah pembantu kita di Indonesia, khutbah diterjemah ke bahasa Indonesia. Kalau sampai 40 orang tidak mengerti, khutbahnya tidak sah. Ini diperhatikan. Nah, kadang-kadang itu saking khusyuknya air matanya keluar dari mulut, banyak yang tidur. Ini. Kenapa? Khutbahnya terlalu panjang. Singkat tepat. Dulu katanya, saya tidak jumpa sendiri, tapi jumpa dengan santrinya Kyai Fathul Bari Paniraman itu yang makamnya kita sering ziarah. Nah, di situ kata sagi sepuh yang ada di Membawa dari Marlisim namanya. Dulu Kyai Fathul Bari itu nerjemah hanya 2 kata. Tapi orang satu masjid itu nangis semuanya. Hanya 2 kata.
Kata beliau, setelah amma batu usikum binafsi bitaqwallah, hanya terjemah keretan sedejep, patahko Allah. Neraka dia panas. Ini kalau nangis oke. Kalau sekarang khutbahnya sampai berbuih mulutnya, orangnya makin nyenyak ibu. Bukan malah nangis nyenyak. Itu berbeda, hatinya berbeda. Itu katanya, kata santrinya dulu, Emerlisium. Itu kalau Pak hanya begitu terjemah. Setiap Jumat hanya begitu terjemah. Langsung barokah, langsung begitu. Tapi sekarang sampai berbuih mulutnya, sampai dibuka berlembar-lembar terjemah. Tidak mengapa, asalkan melengkapi syarat rukun di dalam khutbah. Jadi harus kalau diterjemah harus didengarkan 40 orang, 40 orang harus mengerti. Kalau tidak bermasalah khutbahnya, kalau diterjemah ke bahasanya sendiri. Karena 40 ini tanpa itu bihimul Jum'ah. Sholat Jumat bisa sah apabila dihadiri berjamaah 40 orang dengan imam. Wa qaunuhuma waqtat duhri. Dan khutbah dua itu dilaksanakan dalam waktu sholat duhur, waktunya sholat duhur. Tidak boleh lewat, tidak boleh kurang. Hanya sebagian ulama menyatakan kalau khutbahnya sebelum dulu tidak masalah. Ini pendapat yang tidak dikuatkan oleh ulama. Muktamad ulama, muktamad yang dipokokkan oleh ulama yang lain, khutbah juga harus masuk dalam waktu duhur ini yang sah. Jadi kalau fikih ini pasti ada ikhtilaf. Jarang sekali ittifaqnya ulama secara jarang. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ada yang memakruhkan, ada yang menyesatkan, bermacam-macam. Bila terjadi tidak ada dalil qat'i dalam ilmu fikih, dipastikan ada ikhtilaf ulama. Itu pun menjadi rahmat. Ikhtilaf umatku, kata Rasulullah SAW, adalah pemberian rahmat dari Allah. Ini dibaca. Ya sudah, nah dipotong karena kita tidak ingin meninggalkan keistiqomahan. Karena kita setiap malam Jumat membaca selawat kubra. Selawat kubra ini selawat yang tidak dikarang oleh manusia. Itu dari Allah hadiah kepada Nabi Muhammad untuk umatnya Nabi Muhammad. Di dalam diskusi dijelaskan, orang yang baca selawat kubra penuh dengan keyakinan, maka dosanya diampuni selama 70 tahun. Yang mudah-mudahan kita membacanya mendapat pengampunan dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita menjaga bisa memberi manfaat kepada kita semua. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.